Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat UGM yang saya muliakan ya. Tidak lama lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Tapi pertanyaan kita, apa yang akan dilaporkan bulan Ramadan di hadapan Tuhan? Tergantung apa yang kita perbuat. Tentu harapan kita, wahai Ramadan, seandainya kita bisa berpesan, laporkanlah kebaikan kami kepada Tuhan. Jangan melaporkan kemalasan kami selama bulan suci Ramadan kali ini. Maka itu saya ingin mengingatkan, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Id artinya kembali, mudik bahasa Jawanya. Idul Fitri itu bisa diartikan kembali berbuka. Selama ini kan kita nggak boleh breakfast kena puasa. Idul Fitri itu kita kembali breakfast. Tapi kalau dibaca Idul Fitrah, kita kembali kepada jati diri kita sendiri. Manusia tanpa dosa itu fitrah. Nah, Ramadan artinya menghanguskan, membakar hangus. Kenapa disebut Ramadan? Karena bulan untuk menghanguskan seluruh dosa masa lampau. Nah, setelah kita dibakar dosa masa lampaunya, kayak waladat hummus hari, kita akan kembali seperti bayi yang baru lahir. Semoga Ramadan mampu membersihkan seluruh dosa-dosa masa lampau yang pernah kita lakukan. Nah, inilah makna Idul Fitri. Kita kembali ke kampung halaman sejati kita. Manusia yang fitrah, manusia originalitasnya akan muncul. Tidak ada syiriknya, tidak ada hatinya, objektivitasnya yang dominan. Dan semoga bulan puasa selama 1 bulan penuh kita lakukan bisa merubah karakter kepribadian kita menjadi manusia sejati. Manusia sejati itu mampu mengatakan kebenaran itu dan mampu mengikuti apa yang dianggap benarnya itu. Manusia sejati itu mampu menemukan mana yang kebatilan dan mampu juga mencegah dirinya untuk tidak melakukan kebatilan itu. Tidaklah bisa disebut seorang itu manusia sejati, tahu itu kebatilan tetapi tetap melakukan, melanggar. Tahu ini adalah sebuah al-haq, kebenaran, tapi membiarkan tanpa melaksanakan. Itu bukan manusia sejati. Manusia sejati ialah manusia yang kembali kepada jati diri. Katakanlah kebenaran itu walaupun itu pahit. Mampukah kita melakukan hal itu? Itu ujian buat kita. Untuk mengukur kadar kualitas Ramadan kita selama ini, lihat semakin dekat kita mempertahankan kebenaran, maka semakin kuat iman kita. Tapi semakin melecehkan kebenaran, semakin menyerempet kepada kebatilan, maka itu artinya Ramadan tidak punya efek terhadap diri kita. Para pemirsa sahabat UGM, mari kita masing-masing mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi ahlu ta'at? Tadinya awam ya. Jadi saya bisa bagi 3 di sini. Ada ahlu ta'at, ada ahlu ibadah, ada ahlullah. Ya. Kalau ahlu ta'at sekadar melaksanakan kewajiban sudah selesai. Why do you pray? Because we have to pray. Why do you fasting? Because we have to fasting. Kita harus puasa kok. Jadi itu baru tahap melaksanakan kewajiban. Dan biasanya orang seperti ini terbebani dengan kewajiban. Tapi kalau pertanyaannya, why do you pray? Because I love to pray. Why do you fasting? Because I love to fasting. Berarti dia sudah meningkat menjadi ahlul ibadah. Tidak lagi terbebani oleh ibadah, tapi dia enjoy dengan ibadah itu sendiri. Itulah. Kalau kita masih terbebani puasa, ahlul ta'at. Terbebani salat, ahlul ta'at. Tapi kalau kita menikmati puasa, menikmati salat, itu ahlul ibadah. Ukur diri kita. Mungkin masih kadang-kadang ahlul ta'at hari ini, tapi besok mungkin meningkat menjadi ahlul ibadah. Ya, fluktuatif lah. Tapi selama kita masih fluktuatif, imannya masih lemah. Di sini perlunya istiqamah. Tapi di atas langit masih ada langit. Di atas ahlul ibadah masih ada apa yang disebut dengan ahlullah. Bedanya apa ahlullah dengan ahlul ibadah? Kalau ahlul ibadah itu memang enjoy. Kenapa? Dalam bayangannya nanti akan masuk surga. Ya kan? Di surga itu ada bidadari, ada kenikmatan segala macam. Ya. Kenapa termotivasi? Ya, kita takut masuk neraka dong.
Jadi referensinya takut neraka, ingin surga. Itu ahlul ibadah. Masih ada hitungan-hitungan. Tapi kalau ahlullah tidak ada hitungan-hitungan. I don't care apakah saya nanti neraka atau surga. Yang penting inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untuk Allah. Enggak ada urusan surga dan neraka. Aku serahkan diri sepenuhnya kepadamu ya Allah. Jika engkau akan memasukkan hambamu ke dalam neraka, memang batas begitu banyak dosa yang kami lakukan. Engkau Tuhan, aku hamba, sami'na wa ata'na apapun keputusan. Tapi jika engkau akan memaafkan hambamu yang penuh dengan dosa ini, memang engkau Tuhan yang maha pengampun. Ya, kami beribadah bukan karena ingin masuk surga. Kami beribadah bukan karena takut neraka. Saya beribadah karena aku mencintaimu ya Allah. Itu ungkapan Rabi'ah Adawiyah, seorang sufi perempuan. Masya Allah. Sekarang kita berada di mana? Apakah anu ta'at? Ya. Melaksanakan ibadahnya karena wajib. Apakah anu ibadah? Sudah tidak terasa wajibnya. Yang terasa adalah enjoyable-nya. Kita nikmati. Atau kita tidak ada kamu surga dan neraka lagi. Pokoknya Allah. Ya Allah, jika aku masukkan hambamu ke neraka, aku rela apapun keputusanmu. Cuma minta izinkan aku memekikkan kalimat cinta di dalam neraka. Allahu Akbar. Aku akan perdengarkan pekikan takbir dalam neraka. Neraka akan terasa surga bagi yang bersangkutan. Jadi kalau kita masih ada pamrihnya surga, pamrihnya takut neraka, maka itu masih ahlul ibadah. Tapi kalau kita melakukan apapun semata-mata karena Allah tanpa pamrih, itulah ahlullah. Bagi ciri-cirinya ahlul ibadah, mengejar tuh Lailatul Qadar tuh. Malam gaji 10 Ramadan, penuh ke masjid itikaf. Tapi malam genap gak datang, ahlul ibadah. Kenapa? Gak ada Lailatul Qadar. Bagi ahlullah, aku tidak butuh Lailatul Qadar. Yang aku butuhkan siapa yang menurunkan Lailatul Qadar? Allah kan. Bagi ahlullah, aku tidak butuh pahala, aku tidak butuh surga. Ambil surga itu. Aku tidak butuh surga. Yang aku butuhkan siapa yang menciptakan surga. Orang seperti ini berada dalam genggaman Allah. Kalau kita berada dalam genggaman Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih perlukah surga? Ambil itu surga. Kalau kita sudah mengimajinasikan sang pencipta Al-Khaliq, tidak perlu makhluk. Makhluk itu, surga itu juga makhluk. Lailatul Qadar itu makhluk. Mana lebih mulia? Makhluk atau Al-Khaliq? Ambil Lailatul Qadar. Aku tidak mau. Seluruh malam adalah Lailatul Qadar bagi, termasuk di bulan Ramadan. Nah, itu kata ahlullah. Sekarang mana kita posisinya nih? Apakah ahlul ta'ah, ahlul ibadah, atau ahlullah? Harapan kita, semoga hari-hari demi hari kita lewati, fluktuasinya makin berkurang, dan kemudian juga statistiknya makin menanjak. Itu harapan kita. Semoga Ramadan kali ini Bapak Ibu membawa kita untuk lebih istiqamah, meningkatkan dari ahlul ta'ah menjadi ahlul ibadah, dan meningkatkan kita dari tadinya ahlul ibadah menjadi ahlullah. Dan itulah kita dambakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali ke pangkuannya dalam posisi sebagai ahlullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.